Jadi kita pengen bahas tentang supply demand ya. Jadi sebenarnya supply demand sama support resistance. Coba, ini pada tahu support resistance gak atau nggak tahu? Kalau nggak tahu support resistance kita bahas dulu. Nggak tahu? Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Oke, kita bahas aja ya. Yang ngerti bear with me ya. Nggak usah di skip. Yang nonton replay ya. Jadi support itu di mana harga lagi turun, ya terusnya dia berhenti turun, terusnya ngebuat titik low baru. Low itu kayak low, kalian ngerti lah ya. Gua nggak tahu bahasa Indonya apa sih. Low itu titik rendah baru gitu ya. Nah, iya titik rendah baru. Jadi ini support ya kalau kayak gini. Kalau yang di atas ini itu resistance gitu. Ngerti ya sampai sini ya. Jadi yang sebelah sini ini support. Yang sebelah sini itu resistance gitu ya. Nah, kayak gitu. Lihat ya. Jadi supportnya itu sebenarnya definisi yang kalian bisa bayangin ya. Harga lagi turun, terusnya dia berhenti turun, terusnya ngebuat titik rendah baru. Gitu ya. Sedangkan resistance itu harga lagi naik nih. Bitcoin lagi naik ya. Terusnya dia berhenti naik, terusnya ngebuat titik high yang baru, titik naik yang baru gitu. Kita contohin dulu ya, support resistance gimana ya. Nanti kita chart ya, langsung kita buka chart ya. Jadi contoh, kalau dari chart ini guys, gue pengen buat ini nih ya, quiz ya. Sebentar, ini moving average kita matiin dulu deh. Oke, gue kotak-kotakin ya, kalian ini ya. Oke. Oke guys. Oke, kalau ditanya kayak gini guys. Yang mana yang support guys? Kotak warna apa yang support guys? Coba. Yang mana guys? Kotak apa? Merah. Bukan. Oke, ngerti ya? Merah. Kenapa merah? Kenapa nggak hijau guys? Ini hijau, iya hijau. Kenapa nggak hijau guys? Kenapa ini? Oke, kalau gitu ini support bukan nih guys, yang ini. Nah, sekarang supportnya itu di mana guys? Kotaknya mana? Nah, ini di mana guys supportnya kalau kayak gini guys? Coba. Sekarang. Ini sebelum gue matiin aja deh ya. Gue bisa baca sih. Oke. Sebelumnya di mana? Merah. Kuning. Di kuning. Itu juga di kuning. Oke ya. Oke, jawabannya bukan di kuning ya. Karena di kuning ini, itu nggak ada apa-apa. Sedangkan di merah ini ada area pantulan. Jadi kan, kalau kayak gini, harga lagi naik kan. Terus dia nggak berhenti naik pas di kotak yang gue kuningin ini. Dia nggak berhenti naik. Ya, lihat nggak di sini ya. Dia lanjut naik, berarti ini belum jadi titik resistance atau support gitu ya. Sebaliknya kalau yang ini, harga lagi turun kan, sesuai definisi kita guys. Harga lagi turun, ya. Terusnya dia ngebuat titik rendah baru, titik low baru, ya. Terusnya dia naik gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia support itu harga yang lagi turun, dia berhenti turun, terusnya dia naik. Sebaliknya, coba. Resistance berarti kotaknya mana guys? Sebar gue ubah ya. Oke. Resistance kotaknya mana guys? Ijo. Merah. Kenapa merah? Ayo coba yang merah. Gue pengen tahu alasannya. Kuning ijo. Oke. Oke ya. Buat yang jawab merah itu salah ya. Jadi merah ini itu area support ya. Nah, kenapa yang ini area support? Karena harganya lagi turun, ya. Terus kan dia berhenti turun kan. Jadi lihatnya beberapa pergerakan sebelumnya guys. Jangan lihat ininya. Jangan lihat di sininya gitu. Kan kalau kalian trading kan ini belum terjadi kan. Kan masih kayak gini kan. Gitu. Jadi jangan lihat harga yang sebelah
sini, jangan lihat ke kanan, tapi lihatnya ke kiri ya. Nah, di sini harga lagi naik, sini, terusnya dia turun kan. Nah, pas dia turun, dia berhenti turun kan sini kan. Terusnya dia lanjut naik. Nah, dia ngebuat titik low baru. Low baru ya. Itu bukan resistance. Nah, yang ini, sedangkan yang ini itu resistance. Kenapa? Saya harga lagi naik, dia ngebuat high baru, dia berhenti naik nih guys. Jadi dia nggak lanjut naik kan. Nah, tapi dia turun kan ke bawah sini kan. Makanya dia turun kayak gini, bisa kita bilang ini area low baru, kayak gitu ya. Coba sampai sini, ngerti gak? Kuning ini juga termasuk area resistance ya. Kenapa saya harga lagi naik? Sekali lagi, gue penjelasannya sama guys. Ya, harganya lagi naik, terusnya dia berhenti naik ya. Dia nggak lanjut naik ke atas ini, tapi dia naiknya sampai sini doang. Terusnya dia turun gitu. Dia ngebuat titik puncak yang baru gitu. Oke. Terusnya gimana cara kita manfaatin support sama resistance ini gitu. Jadi support sama resistance itu area di mana orang-orang buyer sama seller itu lagi berkumpul. Gitu ya. Nah, kalau kita ngeliatin patternnya, polanya ya, setiap kali harga nyentuh support atau resistance, dia cenderung mantul. Cenderung ya, gue bilangnya nggak selalu mantul, tapi cenderung mantul. Ini support kena support ya gak? Nih, ini atas, gue ganti warna deh ya. Nih, ini support kena support di sini, ya kan? Di atas ini resistance kena resistance. Resistance kena resistance. Di bawah sini kan. Support kena support. Kelihatan nggak guys patternnya? Oke, ngerti ya? Nah, kayak gitu. Sebaliknya guys, nih kalian lihat nih. Ini sama ini resistance ketemu resistance mantul. Gitu ya. Jadi, kita bisa nilai kalau setiap kali harga udah mau deket ke area support atau resistance itu dua-duanya sama ya guys. Support atau resistance cuma beda nama doang. Tapi intinya dua-duanya itu punya fungsi yang sama. Yaitu pantulin harga gitu ya. Atau ditembus harganya. Jadi, skenario-nya itu antara di break, yang pertama di break. Di break itu maksudnya ditembus areanya. Jadi kalau harganya lagi di sini, harga kayak gini, terus ya, ini kan area resistance di atas dijebolin kayak gini nih. Jadi ini di break gitu. Ya. Sebaliknya kalau resisten apa support, sorry. Harga kayak gini, terus dia di break bawah kayak gini, ditembus. Nah, iya benar, ditembus ya. Nah, ini skenario pertamanya. Oke, skenario keduanya itu dipantulin areanya. Jadi, nah, skenario keduanya dipantulin. Kayak gitu ya. Oke, jadi cuma ada dua skenario. Ditembusin atau dipantulin. Udah itu doang. Oke, nah sekarang pasti kalian tanya, kalau gitu kita tahu dari mana gitu. Ya, antara satu atau dua ini kita tahu dari mana, ya kan? Ini dia mau di break atau mau dipantulin, kita tahu dari mana. Nah, sekarang kita masuk ke strong, support, sama resistance gitu ya. Jadi area pantulannya di mana. Kan kalian tanya dong, kalau gitu kita tahu dari mana dia bakalan ditembusin atau dipantulin gitu. Antara dua itu kan skenario-nya. Nah, kita masuk ke ininya ya. Jadi kalau sebenarnya ada banyak teori-teori di YouTube yang bilang strong support sama resistance itu yang mantulin itu harus banyak gitu ya. Benar sih kayak gitu ya. Jadi kalau gue sendiri gue punya patokan tiga pantulan ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih. Nah kayak gini. Oke. Nah kayak gini ya. Jadi ini pantulan pertama sebelah sini. Pantulan keduanya sebelah sini. Nah next kalau harganya jatuh lagi ke sini. Kalau harganya jatuh ke area kotak merah ini. Dia lanjut naik kayak gitu ya. Nah ini pantulan ketiga gitu. Biasanya pantulan keempat ke break sih. Nah kan. Ini dia sempat mantul dikit sih ya. Karena di hampir semuanya ada jadi ada aturan 3 tap ya guys kalau di technical ya. Tapi itu nanti ya. Pokoknya kita pakai patokan 2 sampai 3 ya. Gitu ya. By the way, ini kita praktek langsung kita potong chart gitu. Jadi kita nggak cuma ngomong-ngomong doang ya.
Oke, ngerti gak? Time frame berapa? Oke, ini baik banget time frame. Ini baik banget pertanyaan-pertanyaan tentang time frame. Jadi gini, semakin besar time frame-nya, ya semakin bagus. Jadi kalau kalian analisanya di M1, VS kalian analisanya di H4, ya kemungkinan lebih baik, ya makin valid kalau kalian di H4 gitu, daripada di M1 gitu. M1 itu 1 menit ya by the way ya. Nah, sebaliknya kalau yang bagian atas ini, yang resistance atas ini, itu Bitcoin, posisi Bitcoin. Kedengeran ya? Nah, tuh, posisi Bitcoin tuh, gue pegang nih. Nggak usah diliatin balance ya, guys. Nah, gue pegang, gue ada long tuh dari. Oke. Sebaliknya, kalau dia mantul dari atas, ya di atas ini, dia mantul, resistance. Pokoknya minimal 2 pantulan lah. Jadi 1, 2, iya. Pantulan kedua itu dia kuat nih. Lihat nih, pantulan keempat dia ngebreak kan. Kayak gitu terus. Ya, abis ini kita potong chart ya. Abis ini kita ini ya. Oke ya. Kalau kayak gini, sedangkan area support atau resistance yang sering di break, ya kita bisa bilangnya di break ya. Itu kalau areanya ini. By the way tadi sebenarnya ada 3 skenario sih. Ada satu fake out sih, tapi anggap 2 aja ya. Nah, support atau resistance itu bisa dijebol kapan? Ya kita nggak tahu gitu ya. Kalau kita bicara jujur kita nggak tahu gitu. Makanya ya kita harus siap-siap gitu. Tapi kita bisa berasumsi dia bakalan ditembus kalau dia ngebuat retracement ya guys. Kalau dia ngebuat gerakan turun kayak gini, nah kita bisa asumsi ya, berasumsi kalau dia nge-break kayak gini. Karena ini kayak gini tuh market pattern dari dulu ya guys. Kayak gitu ya. Itu kalau di break. Nah, ya udah kita potong chart ya. Kita potong chart, kita mainin aja langsung. Sambil pakai support sama resistance. Oke. Okay. Ya udah ya, gue potong nih ya tuh. Nih ya tuh, kita nggak tahu ya chartnya ya, kita nggak tahu ya tuh ya. Aduh, sabar, kita gepengin dulu. Jadi triknya digepengin guys ya. Gepengin, habis itu kita potong ya, sampai 2000 pelan potongnya. Ya udah Desember 2022 guys, itu juga. Nih gue nggak tahu nih chartnya kayak gimana selanjutnya. Oke. Okay. Gue punya pertanyaan guys, mau digabung sama sebelum-sebelumnya? Ya, mau digabung sama yang kemarin kita ada bahas tentang apa fair value gap kan? Gabung ya. Yang rasa nggak ini kita iniin aja ya. Nah, di sini kita harus identify ada fake out atau enggak ya. Oke, kita gabung ya. Oke. Trennya apa, guys? Coba. Kita gabung sama sebelum-sebelumnya ya. Trennya apa di sini? Oke. Sideways. Oke, sideways ya. Nah, ini sideways ya, bener gak? Oke. Enggak, trennya bearish sih. Gue pengen kalian bilangnya bearish ya. Nah, bearish ya. Gue anggap kalian bilangnya bearish ya, oke? Oke. Nah, kita ngambil dari yang paling dekat sini dulu ya. Jadi kita ngambil di sini ya. Nah, kayak tadi gue bilang ya. Berarti kalau kita cari bottomnya koreksinya mungkin di bawah sini ya. Sebelum dia lanjut up ya. Jadi dia lagi ada di akumulasi bawahnya ya. Setuju juga. Nah, cara manfaatinnya gimana? Kita cari support sama resistance di sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini kan kita cari barang-barang. Nah, ini kan support kan. Kelihatan nggak guys yang ini? Bawahan sih ini. Berarti ini belum tentu hit ya guys. Jadi gue jangan dihujat ya kalau ini. Nah, sini juga ada kan support resistance kan. Selanjutnya ada di sini kan. Kelihatan nggak guys? Ini saya bisa ngambil ya. Nah, by the way, nah sini lah ya. Nah sini banyak lah guys ya. Tapi kita nganggapnya dia udah hit 2 kali ya gak? Yang tadi kita bilang. Surya di atas ada sih. Oke, sini. Oke, ngerti gak? Ini ada support kan. Jadi support itu tadi kan definisinya harga yang lagi turun. Terus dia berhenti turun kan. Jadi di sini
dia turun, dia ngebuat titik pantulan, terus dia naikkan. Jadi kita bisa tandain, ini area support di sini mungkin ya. Sini mungkin bisa. Terserah lah, pokoknya di sini lah ya. Nggak ada cara ngitung ya guys, sebenarnya. Tapi ya jangan dulu deh. Ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi yang sebelah sana resistance support lagi, sorry. Nah, di sini ada support kan guys di sini. Ya, oke, jadi kita udah ketemu kan. Jadi tadi yang gue bilang di sini itu ada dua pantulan, support sama resistance kan. Kita bisa asumsi kalau harganya nyentuh sini dia bakalan naik ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kenapa kita bisa bilang bakal naik? Kenapa gue bilang bisa bahkan turun? Jadi gue kayak pernah buat deh. Nah, ini tambahan lah ya. Maaf ya guys kalau gabung-gabung ya. Straight. Jadi ada ini 1, 2, 3, 4, sebenarnya 5 ya. Jadi ada fase akumulasi, terusnya di bawahnya manipulasi ya. Jadi ngambil likuiditas bawah dulu, baru dia markup ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang chartnya sama kayak gitu. Jadi dia lagi akumulasi, dia potensi buat rebound di sini, ya, manipulasi sorry. Terusnya baru dia eksesif ya, baru dia naik ya. Nah kayak gitu. Kalau kita pasang long di bawah, setuju gak guys? TP-nya di resistance ya. Nah di sini mungkin ya. Ada yang tahu gak kenapa di sini? Coba. Kenapa di sini guys? Coba ada yang tahu gak? Nah kayak gitu ya. Nah ada resistance. Nah kayak gitu ya. Jadi dari bawah sini itu daerah itu daerah resistance gitu dan sebaliknya gitu ya. Nah mau dijalanin gak guys? Oke kita play ya. Jadi TP di atas ini di atas sini. Kita play aja. Oke, kejemput ya. Nah kejemput ya guys. Kelihatan nggak sih ini kejemput ya? Ini kena ya bayi kita ya. Supaya nggak? Oke. Hampir. Harusnya itu nih. Oke, hit ya. Kayak gitu ya. Ngeliatnya kayak ini cuma support sama resistance gitu ya. Berapa persen ini? Nah, 13. Ini kalau kalian sabar dari sini ke sini berarti 8 hari guys ya. Ini ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita cari buat ngelong lagi ya. Karena jadi gini guys, kalau di kripto ya kalau di market lain oke gitu ya, tapi kalau di kripto khusus buat di kripto itu lebih baik kita bias kita itu lebih ke long bukan ke short ya. Kalau apalagi di bull market yang pre bull market yang kayak gini yang udah mau bull market gitu, lebih baik buat sekarang kita ngelong gitu karena biasnya semuanya up gitu. Jadi kalian dengan punya bias up only ya, biasnya long long terus ya, ya kalian winning rate-nya cenderung bakal lebih tinggi gitu, cenderung ya bakal lebih tinggi gitu. Nah, kita cari ya selanjutnya ya. Oke. Nih, kalau harga kayak gini kalian berani masuk gak nih? Buat long. Jadi yang tahu gak nih siklus apa? Nah, sebar ini kayak nggak ada. By the way, ini gak selalu working ya guys, tolong ya guys. Tapi mostly working sih. Ada sih di Twitter gue sih, gue baru inget. Nih gue scroll ya. Gue butuh biar clear. Enggak, ini di luar dari support resistance guys. Cuma ada pattern yang harusnya di notice. Harusnya kalian notice. Dikit lagi ya guys, sabar ya. Anak sabar disini Tuhan. Nah, ini dia. Oke, gini ya nih. Ini gue udah buat nih dari 1 Maret ya, jadi gue nggak modifikasi. Nah, sekarang lihat patternnya, sama gak? Nah, sama kan? Berarti nextnya apa nih? Sama gak? Sama kan? Sebenarnya ini kalau kita play mungkin dia naik sih. Nah, sekarang cara entry-nya gimana? Cara entry terbaik itu kita tunggu dia ngebuat base ya, di area-area sini ya. Jadi, oke, ini area apa nih guys? Coba. Coba, yang gue tandain kuning ini area apa nih? Support sama resistance ya. Lihat gak pantulannya guys? Sini ya. Ya, kelihatan nggak? Nah, kalau area ini area apa? Area orange, guys. Orange warna apa? Orange kayaknya nggak gitu ini ya. Oh, kelihatan sih.
Oke. Nah, sama kan? Berarti kita bisa asumsi nggak? Dia nanti bounce ke atas kayak gini terus dia lanjut up. Kita bisa nggak kayak gitu? Asumsinya. Kita boleh long nggak guys kalau gitu guys? Di sini. Di orange ini boleh long nggak? Nah, TP-nya di mana coba? Kita pakai support resistance guys ya. Ini pure support resistance ya. Kita nggak pakai teori lain ya. Ada sih yang ini sih. Ini gue yakin banget ini pasti kayak gini grafiknya. Karena crypto bahkan kayak gini chartnya. Previous high, resistance ini. Oke, 66 ya. Oke, kita long di sini, TP di atas sini. Setuju gak? Atau yang nggak setuju, nggak apa-apa. Ayo. Sebelum kita play chartnya, kita bisa asumsi dia kena hit area sini, terus dia mantul balik ke bawah. Jadi ini kita belum entry ya. Ini belum entry ya. Jadi kalau dia langsung turun, ya kita nggak masuk gitu. Tapi kalau dia hit ke atas ini, terus dia turun sini, kita entry. Ya udah kita play ya. Belum ya. Oke. Oke, hit deh ini. Hit ya. Hit ya guys tuh. Ini hit gak sih? Nggak ya? Nggak tahu lah. 6 hit ya. Entry-nya di orange ya. Kuning ini cuma patokan guys. Cuma patokan dia naiknya sampai mana. Kita play ya. Oke. Mantap ya. Kayak gitu ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Sama metodenya guys. Sama. Sama persis. Support sama resistance saja ya. Oke. Aduh. Kuning ini area apa guys juga? By the way di crypto tuh jarang ngebuat koreksi ya guys. Jadi banyak kan ngebase ya. Dia nguji kesabaran sih. Jadi kalau kalian ada yang forex ya, koreksi terus gitu ya. Tapi kalau di crypto enggak. Jadi beda sih, marketnya beda, susah. Beda gitu. Nah, atas ini support kan. Ini juga kan. Ini resistance. Resistance juga ya di sini. Meski dipantulin dikit. Di sini kan support ya. Yang kecil sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, coba kita cari supportnya di mana ya. Oke, di sini. Gimana guys? Setuju gak? Kenapa situ? Jadi oke. Good question ya. Karena di sini itu area-area pantulannya. Ini mantul di sini, ini mantul di sini. Mantul juga kan, yang kecil bos ini nih. Ini juga ada pantulan nih ternyata. Nah, kelihatan kan? Ya, flip. Ini gue lagi ajarin flip over, tapi gue nggak pengen terlalu pakai bahasa yang susah. Oke ya, ke sini ya. Ini kita belum entry ya, sini. Nah, TP-nya di mana coba? Kalau dia turun ke bawah sini, TP di mana? Bisa di atas sini ya. 70 ya. Atau kalian pengennya di atas sini, guys? Atas atau di bawah, guys? Atas, buset. Hah? 2 TP ya udah. Di grid ya berarti ya, di split ya. Nah, sini ya. SL-nya di mana? Di support ya. Support turunin dikit gitu bisa. Ini buat yang komen tentang stop hand nanti ya. Kita pengen buat banyak guys. Kita tiap minggu kayak gini. Oke, gini ya, setuju gak? Atau ada yang gak setuju atau kayak gimana? Oke, kenapa di sini? Soalnya ini area support sama resistance ya. Lihat nih di sini nih. Sayangnya gue nggak bisa buka terlalu lebar chart. Nah ini kan, ini support ya kan. Ini resistance ya kan. Sini resistance hampir kena. Sini nih resistance ya kan. Kenapa harus sampat semuanya juga bisa sih. Tapi makin gede time frame-nya makin bagus ya. Tapi makin butuh kesabaran. Nah kenapa di sini saya ini ada. Nah titik pantulannya di sini ya. Kelihatan nggak? Nah coba kita next ya. Oke, kita play. Ya elah, belum turun. Ya udah lah ya. Enggak guys, ini nggak dapat ya. Kita nggak dapat. Saya dia nggak turun ya. Nggak dapat ya. Nggak dapat guys, nggak dapat. Kan kita entry-nya di orange ya. Nggak dapat. Ya, anjing. Ya udah ya. Nah ini sama ya. Kayak pattern sebelumnya ya. Kan tadi kita di bawah sini kita ada buat kan. Sama ya di sini ya kan.
Sama di atas ini. Ya gak, ya gak? Sama gak, guys? Sama gak? Oh, Prof. Alves live. Ya udah, gue pengen off, guys. Udah ya, guys. Abis ini ya. Abis ini gue pengen off ya. Kita off ya, guys. Oke, guys. Thank you yang udah nonton. Ya pokoknya kayak gini ya. Thank you. Nah ini, uh, gitu-gitu ya. Thank you yang udah nonton. Bye, guys. Thank you.